Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Kalbi dari kelas 10 S1. Jadi di video ini saya akan menceritakan salah satu tokoh ulama di Minangkabau, yaitu Haji Zainal Abidin Ahmad. Biodata Haji Zainal Abidin Ahmad. Zainal Abidin ini lahir pada tanggal 11 April 1911 di Sule Aya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beliau adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau adalah putra dari Haji Ahmad dan Sa'adiyah. Zainal Abidin berasal dari suku Piliang Tabuh dan Gadang, keturunan dari Tuan Pularas ke-1 dan ke-3, dan juga cucu kemenakan dari Angku Sheikh. Haji Zainal Abidin Ahmad wafat pada tanggal 26 April 1983 di Rumah Sakit Islam Jakarta dalam berusia 72 tahun. Perjalanan hidup Haji Zainal Abidin Ahmad. Saat Zainal berusia 6 tahun, Zainal dikirim mengaji ke Surau Tabing, yang mana gurunya adalah Angku Datuk. Zainal kemudian dipindahkan mengaji ke Surau Nunang, asuhan Haji Muhammad Saleh, keluarga sekolah Tawalib di Padang Panjang. Murid Dr. Abdul Karim Amrullah atau HK, yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Rasul. Zainal berusaha untuk masuk ke sekolah gubernamen atau Government Islamic School, tapi gagal karena usianya yang masih berumur 6 tahun. Zainal lalu dikirim ke School atau sekolah desa. Gurunya adalah Aminah atau dikenal Kak Itam. Guru kepala sekolahnya adalah Ilyas Sultan Mandaro. Karena kecerdasannya, Zainal dia langsung duduk di kelas 2 dan selalu mendapatkan ranking 1. Yang mengasuh sekolah tersebut adalah Tahir Sultan Sati, yaitu seorang penduduk Sule Aya yang terkenal. Sewaktu kelas 5, Zainal bertemu dengan Yusuf Ahmad yang kemudian menjadi kawan senasib sepenanggungan, sahabat segaris atau sedasar. Zainal yang dianjurkan mengulang 1 tahun lagi di sekolah guru, tetapi Zainal berat hati menurutinya, karena menurut penilaiannya sekolah itu adalah sekolah buatan Belanda. Sedangkan pada sisi lain, keluarga Zainal berharap Zainal menjadi seorang guru agar mendapatkan kedudukan yang terhormat, namun gagal karena Zainal tidak mau bekerja pada Belanda. Kemudian, keluarga Zainal mengusahakan Zainal masuk HIS atau Hollands Island School yang ada di Solok, namun tidak diterima karena Zainal masih berumur 15 tahun. Dan pada akhirnya, Zainal menuntut ilmu di sekolah agama, yang kebetulan ada adik dari pihak Pak Ahmad yang bernama Jami Hamzah yang juga belajar di Tawalib Padang Panjang. Tahun 1924, Ahmad pergi haji ke Mekah dan Madinah. Urusan Zainal diserahkan kepada mamaknya Kasim Sati Besar, yaitu saudagar besar di Padang. Pada usia 17 tahun, Zainal menyelesaikan pelajaran di Tawalib dan di Diniyah pada tahun 1928. Ada guru-guru yang pernah mengajar Zainal, yaitu Barhanuddin Mage, Adab Sultan Caniago, Ar-Rahim Munafi, Tahir Bai, Ahamid Hakim. Salah satu pemimpin dalam lingkungan Tawalib yaitu Haji Datuk Batuah dari Pandai Sike, dengan tuduhan dia adalah orang komunis atau PKI, lalu dibuang ke Bovendigul. Zainal belajar di rumah kediaman HK di Gentungan. Di sana tidak hanya belajar berpidato, tetapi dia juga mulai belajar berorganisasi. Zainal berhasil mempelajari adat istiadat Minangkabau yang diajarkan oleh Tuan Kubudo Abdul Hamid Hakim berdasarkan karangan HK yang berjudul Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau yang diterbitkan di Bukit Tinggi tahun 1921. Zainal juga sempat mendapatkan kesempatan untuk mengarang. Zainal tidak dapat mengambil ijazah dan ditamat belajar di Tawalib dan Diniyah karena ada hutang uang sekolah yang belum dibayar. Rasyad gelar Datuk Rajo Lenggang dengan senang hati membantu Zainal untuk membayar hutang tersebut sehingga Zainal menerima ijazahnya. Saat berusia 18 tahun, Zainal mendirikan panitia yaitu Pencinta Negeri dengan paniteranya Nurdin Nur, seorang pemuda keluaran Mulo yang menggerakkan sebenarnya adalah Haji Agus Halim. Negeri Sule Aya berisi barang mineral, selain tembaga juga bahan-bahan dan bahkan mungkin uranium yang sangat diperlukan untuk pembuatan kapal terbang dan bom atom. Pedang Pendiri dicetus di Sule Aya.
pemberontakan Cilungkang pada tahun 1926 karena benih-benihnya tumbuh sejak 1924 sampai 1925. Di Sule Aia terdapat organisasi permusyawaratan Islam. Zainal terpilih menjadi ketuanya. Atas usaha permusyawaratan Islam didirikanlah sekolah RPI atau Ruang Pendidikan Islam dengan disusul pendirian sekolah dagang dengan nama PER atau Pergerakan Ekonomi Rakyat tahun 1943 dipimpin oleh Ilyas Al-Latif Datu Nansati. Usia 20 tahun pada tahun 1931, Zainal Abidin menikah dengan gadis bernama Rohana Tejamil. Perkawinan berlangsung dengan penuh kesulitan karena dilakukan tidak menurut adat yang sudah diadatkan. Perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Ramadan 1350 Hijriah atau dalam bulan Januari 1931. Dari tahun 1931 sampai 1935, Zainal mendapatkan kesempatan untuk memimpin PERMI atau Persatuan Muslimin Indonesia di Padang dan di Medan. 2 tahun kemudian, ia mendirikan suatu organisasi bagi para sesama wartawan yang ingin berfokus pada pejuang Islam. Ia melanjutkan karirnya dalam bidang kewartawanan dengan menjadi anggota redaksi surat Jabar Berita Malaya di Singapura. Ketertarikannya dalam organisasi mengantarkan Zainal menjadi ketua umum Masyumi seluruh Sumatera. Kemudian Zainal menjadi wakil ketua DPR masa jabatan 1955 sampai 1959. Ada beberapa nilai karakter atau sifat yang bisa kita ambil dari Haji Zainal Abidin Ahmad. Yang pertama, mempunyai watak kepemimpinan. Yang kedua, selalu bersifat membimbing. Yang ketiga, suka bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, selalu mengemukakan pendapat yang membangun. Yang kelima, suka memberi dan menerima. Yang keenam, tidak konfrontatif. Yang ketujuh, suka menerima semua hal dengan lapang dada. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Haji Zainal Abidin Ahmad. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.